Dalam perkerasan lentur, agregat batuan digunakan sebagai material pembentuk lapis permukaan, lapis pondasi, dan juga lapis pondasi bawah. Halo, selamat datang di kanal YouTube Kuliah Teknokrat. Bertemu lagi dengan saya Vera Lestari di perkuliahan dalam jaringan Universitas Teknokrat Indonesia pada mata kuliah Rekayasa Perkerasan Jalan. Di video lalu, kita telah membahas mengenai perkerasan jalan. Di video kali ini, topik pembahasan pembelajaran yang akan dibahas adalah material perkerasan jalan. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi pada video kali ini, mari kita ketahui bersama tujuan pembelajaran pada topik kali ini. Setelah menonton video ini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan juga menjelaskan material pada lapisan perkerasan jalan. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama material lapisan perkerasan, yang kedua agregat, yang ketiga aspal, yang keempat beton, dan yang kelima campuran beraspal. Untuk mendukung pembahasan kita di video kali ini, ada beberapa referensi yang dapat digunakan antara lain buku karya Hari Kistadi Hardiatmo yang berjudul Perancangan Perkerasan Jalan dan Penyelidikan Tanah. Lalu ada buku karya Andi Tendrisuki Tendriajeng yang berjudul Rekayasa Jalan Raya 2 dan buku karya Suprapto TM yang berjudul Bahan dan Struktur Jalan Raya. Mari kita mulai pembahasan kita tentang material perkerasan jalan. Apa sih material perkerasan jalan? Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai perkerasan jalan. Perkerasan jalan terdiri dari berbagai lapisan, mulai dari lapisan tanah dasar hingga lapisan permukaan. Bahan penyusun untuk setiap lapisan perkerasan jalan inilah yang kita sebut dengan material perkerasan jalan. Pemilihan material harus didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti persyaratan struktur, ekonomis, keawetan, dan kemudahan pengerjaan. Material untuk perkerasan lentur dan kaku umumnya meliputi tanah galian atau timbunan, material granuler atau agregat batuan, aspal, dan juga beton. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu material perkerasan jalan. Kita mulai dari tanah dasar. Perkerasan jalan, baik perkerasan lentur maupun perkerasan kaku, terletak di atas tanah dasar atau subgrade. Tanah dasar merupakan tanah dengan ketebalan tertentu yang dipadatkan. Umumnya, tanah dasar berfungsi sebagai alas atau pondasi yang terdiri dari material berupa galian atau timbunan yang dipadatkan dengan kedalaman tertentu di bawah dasar struktur perkerasan. Semakin kaku perkerasan, maka penyebaran tekanan roda ke tanah dasar akan semakin mengecil. Dengan demikian, kedalaman tanah dasar akan bervariasi dan bergantung pada besarnya beban dan juga tipe perkerasan. Lalu, material yang kedua adalah agregat. Menurut Hardiatmo 2019, agregat merupakan bahan utama struktur perkerasan jalan. Agregat adalah sekumpulan butiran batu pecah, kerikil, pasir, atau mineral lain berupa mineral alam atau batuan. Sistem perkerasan jalan umumnya mengandung 90-95% agregat berdasarkan persen berat atau 70-75% dari volumenya. Dalam perkerasan lentur, agregat batuan digunakan sebagai material pembentuk lapis permukaan, lapis pondasi, dan juga lapis pondasi bawah. Material-material tersebut harus memiliki gradasi tertentu agar memenuhi syarat keawetan, kestabilan, dan juga kekuatan. Agregat dapat dalam kondisi tak terikat dan juga terikat. Agregat tak terikat biasanya berupa batu pecah dengan gradasi tertentu. Agregat terikat atau tersegmentasi adalah material agregat yang distabilisasi dengan semen,
kapur, atau bahan lain sehingga butiran-butirannya dapat terikat satu sama lain. Karena butirannya terikat satu sama lain, material ini mampu menahan tegangan tarik yang signifikan. Selanjutnya, material yang akan kita bahas adalah aspal. Pasti rekan-rekan sekalian sudah sering mendengar apa itu aspal. Aspal merupakan bahan pembentuk lapis permukaan dari perkerasan lentur maupun perkerasan komposit. Aspal juga digunakan sebagai bahan pengikat dalam stabilisasi tanah dasar atau lapis pondasi. Aspal merupakan material hasil penyaringan minyak mentah dan merupakan hasil dari industri perminyakan. Aspal merupakan material untuk perekat yang berwarna coklat gelap sampai hitam dengan unsur pokok yang dominan adalah bitumen. Hidrokarbon merupakan bahan dasar utama dari aspal yang sering kita sebut bitumen ini. Menurut terjadinya aspal, aspal dibagi menjadi dua, yaitu aspal alam dan juga aspal buatan. Aspal alam adalah aspal yang diperoleh langsung dari alam. Aspal alam dapat dibedakan menjadi aspal gunung, misalnya aspal dari Pulau Buton, dan juga aspal danau, contohnya adalah aspal dari La Brea dari Trinidad. Aspal buatan adalah aspal yang dibuat dengan cara memproses residu hasil destilasi minyak bumi. Residu dapat dibedakan menjadi asphaltic based crude oil, paraffin based crude oil, dan mixed based crude oil. Dari ketiga bahan ini, asphaltic based crude oil mengandung kadar aspal yang paling tinggi. Aspal juga dapat dibedakan menjadi aspal minyak yang berasal dari penyulingan minyak bumi dan ter yang berasal dari penyulingan batu bara. Kekerasan aspal dinyatakan dengan angka penetrasinya. Angka penetrasi aspal menyatakan tingkat kekasaran aspal atau tingkat konsistensi aspal. Diukur dari besarnya penetrasi jarum standar secara vertikal ke dalam benda uji aspal yang telah diketahui kondisi temperatur, beban, dan juga waktunya. Semakin besar penetrasinya, maka kekuatannya akan semakin rendah, karena artinya aspal tersebut semakin lembek. Sebaliknya, semakin rendah angka penetrasinya, maka tingkat kekerasannya akan semakin tinggi. Penggunaan aspal dalam struktur jalan harus memperhatikan hal-hal diantaranya. Yang pertama adalah suhu saat aspal mulai menyala. Hal ini terkait dengan batas pemanasan izin dengan tanpa menimbulkan bahaya terbakar. Yang kedua adalah suhu pada saat aspal mulai meleleh. Hal ini terkait dengan proses pencampuran, penghamparan, dan pemadatan. Yang ketiga adalah penetrasi aspal. Hal ini terkait dengan lokasi penggunaan aspal, jenis struktur yang ditangani, dan kepadatan lalu lintasnya. Lalu yang keempat adalah kehilangan berat akibat pemanasan. Hal ini terkait dengan pencegahan terhadap kerapuhan aspal. Sebagai bahan campuran perkerasan, aspal harus memiliki kinerja, kekuatan, dan keawetan yang memadai. Oleh karena itu, pemilihan macam aspal harus dipertimbangkan terhadap pertimbangan jenis, sifat-sifat, dan maksud penggunaannya yang terkait syarat dan kondisi lapangan. Sifat fisik aspal yang diperhitungkan dalam perancangan pembangunan dan pemeliharaan jalan antara lain yang pertama adalah durability atau ketahanan, yaitu kemampuan aspal dalam mempertahankan sifat aslinya oleh akibat pengaruh cuaca selama masa pelayanan jalan. Yang kedua adalah adhesi dan kohesi, yaitu kemampuan aspal dalam mengikat agregat campuran sehingga menghasilkan ikatan yang baik. Sedangkan kohesi adalah kemampuan aspal untuk tetap mempertahankan ikatan aspal dengan aspal yang melekat pada agregat sehingga agregat tetap pada tempatnya. Yang ketiga adalah kepekaan terhadap temperatur. Karena aspal bersifat termoplastik, yaitu dapat mengeras dan mengental saat temperatur rendah dan melunak atau meleleh pada temperatur tinggi. Selanjutnya, material yang akan kita bahas adalah tentang campuran beraspal. Telah kita bahas bahwasannya untuk lapisan perkerasan aspal harus mempunyai kekuatan dan keawetan yang baik. Bahan susun lapisan perkerasan terdiri dari agregat dan aspal sebagai bahan pengikatnya. Perbandingan campuran agregat dan aspal bergantung pada kebutuhan dan jenis lapisan perkerasan yang akan digunakan. Agregat yang digunakan pada campuran beraspal harus dalam keadaan yang bersih dari kotoran, bersih dari bahan organik atau bahan lain yang tidak dikehendaki. Campuran panas beton beraspal.
Campuran panas beton beraspal merupakan campuran beraspal gradasi panas atau disingkat aspal panas atau yang sering kita kenal dengan hot mix. Hot mix merupakan campuran dari semen aspal panas yang umumnya memiliki suhu tidak lebih dari 135 derajat Celcius dengan agregat panas pada suhu lebih dari 145 derajat Celcius. Komponen-komponen ini dicampur dan kemudian dipadatkan di tempat pekerjaan dalam kondisi masih panas dengan temperatur minimal 107 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membahas tentang beton aspal atau aspal konkrit atau sering kita sebut sebagai aspal beton. Beton aspal atau aspal beton merupakan campuran aspal keras yang terdiri sebagai bahan pengikat dan agregat-agregat kasar dan halus dan pengisi dengan cara pencampuran dan pemadatannya dalam kondisi panas dan suhu tertentu. Campuran semen aspal dengan agregat ini stabilitasnya dikembangkan dengan cara memvariasikan ukuran butiran agregat agar terdapat hubungan satu sama lain yang saling mengunci. Beton aspal biasanya digunakan untuk lapis permukaan dan juga lapis pengikat atau lapis antara. Menurut Kim Praswil tahun 2002, bahan susun perkerasan aspal adalah aspal, agregat kasar, agregat halus, dan juga bahan pengisi atau filler. Agregat kasar merupakan batuan yang tertahan saringan nomor 8, di mana ukuran diameter butirannya adalah 2,36 mm. Sedangkan agregat halus merupakan batuan yang lolos saringan nomor 8 dan tertahan saringan nomor 200 di mana ukuran diameter butirannya adalah 0,075 mm. Sedangkan bahan pengisi atau filler merupakan material yang lolos saringan nomor 200 dengan ukuran diameter butiran 0,075 mm. Bahan pengisi atau filler dapat terdiri dari debu batu, kapur padam, semen, dan bahan non-plastis lainnya. Bahan pengisi atau filler berfungsi untuk pengisi antar partikel agregat yang lebih kasar, sehingga rongga udara menjadi lebih kecil dan menghasilkan tahanan gesek serta penguncian antar butiran yang tinggi. Apabila dicampurkan ke aspal, maka akan menjadi suspensi sehingga terbentuk mastik yang bersama-sama dengan aspal mengikat partikel agregat. Dengan penambahan bahan pengisi aspal menjadi lebih kental dan campuran agregat aspal menjadi bertambah kekuatannya. Kadar filler dalam campuran beton aspal akan berpengaruh pada proses pencampuran, penghamparan, dan pemadatan. Selain itu, filler juga mempengaruhi sifat elastisitas campuran dan sensitivitasnya terhadap air. Hal penting yang harus diperhatikan saat melakukan pencampuran aspal dengan agregat adalah adanya air. Jika ada air dalam campuran, maka air dapat menyebabkan hilangnya ikatan adhesi antara aspal dan agregat. Air ini juga akan menyebabkan terjadi oksidasi sehingga lapisan film aspal akan rusak. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System.
Faculty of Economics and Business with 2 study programs, Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs, English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.